Oh ya, selain Ramadan Sananta sendirian ada. Jelang laga panas, ini kabar buruk untuk timnas Korea Utara. Benar-benar menjadi tembok ya, benar-benar menjadi seorang yang kapan harus matang. Dalam sorotan terang stadion yang menantang, perjuangan gemilang timnas Indonesia U24 melawan Korea Utara di Asian Games 2023 menjadi topik hangat yang diperbincangkan. Pertandingan terakhir di grup F ini bukan hanya sekedar duel biasa. Ini adalah kabar buruk bagi timnas Korea Utara karena Indonesia mempunyai kesempatan langka untuk menciptakan sejarah. Mari kita selami lebih dalam rivalitas antara kedua tim dan peluang gemilang yang mengintai Indonesia. Arena pertempuran kali ini adalah Stadion Zhejiang Normal University East, di mana takdir akan ditentukan. Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua di grup F dengan 3 poin, sejajar dengan Taiwan tetapi dengan selisih gol yang menguntungkan. Di sisi lain lapangan, Korea Utara mendominasi klasemen dengan kokoh berada di puncak dengan 6 poin. Aturan kompetisi mengatakan hanya juara dan runner-up grup yang berhak melaju ke babak 16 besar, ditambah 4 peringkat terbaik dari ke-6 grup. Maka dari itu, timnas Indonesia U24 harus mencetak kemenangan gemilang dalam pertarungan ini. Hal ini akan memastikan kelangsungan perjalanan mereka dalam kompetisi ini, tanpa harus bergantung pada hasil pertandingan antara Taiwan dan Kirgistan. Indonesia tidak hanya akan menghadapi Korea Utara di lapangan, tetapi juga sejarah yang belum pernah menguntungkan. Keduanya hanya bertemu sekali dalam sejarah Asian Games, tepatnya pada 26 September tahun 2014 lalu. Pertemuan itu terjadi pada babak 16 besar dan menjadi kenangan pahit bagi Indonesia yang saat itu dilatih oleh Aji Santoso. Mereka takluk dengan skor 1-4 dan satu-satunya gol Indonesia dicetak oleh Fandi Eko Utomo. Namun, jika kita merinci catatan pertemuan antara timnas Indonesia dengan Korea Utara, maka akan ditemukan 9 pertandingan. Hasilnya, Indonesia belum pernah meraih kemenangan. Dari 9 pertemuan itu, 1 kali berakhir imbang dan 8 kali berakhir dengan kekalahan. Satu-satunya hasil imbang terjadi pada 21 Mei tahun 1989. Pertemuan terakhir mereka terjadi pada 10 September 2012 di Pyongyang. Meskipun sejarah tersebut tidak selalu mencerminkan situasi saat ini, hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia akan menghadapi ujian berat dalam pertandingan ini. Sejarah menunjukkan bahwa mereka selalu mengalami kesulitan melawan Korea Utara, dan ini akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia U24 di Asian Games 2023. Media internasional juga memberikan perhatian khusus pada pertandingan ini. The Guardian menuliskan, timnas Indonesia U24 harus mencari strategi yang tepat dan mengatasi catatan buruk mereka melawan Korea Utara jika ingin maju lebih jauh dalam turnamen ini. Sementara BBC Sport mencatat, kekalahan dari China Taipei adalah pukulan telak bagi Indonesia. Pertandingan melawan Korea Utara akan menjadi ujian mental dan fisik yang besar dan mereka harus menemukan cara untuk mengatasi sejarah yang tidak menguntungkan. Pertandingan melawan Korea Utara bukan hanya pertandingan biasa, ini adalah ujian sejati bagi timnas Indonesia U24. Mereka memiliki peluang langka untuk menciptakan sejarah dengan meraih kemenangan yang sangat dibutuhkan dan melangkah ke babak 16 besar. Semua mata akan tertuju pada pertandingan ini, dan Indonesia harus bersiap memberikan penampilan terbaik mereka untuk mencapai tujuan besar ini. Memerlukan sentuhan ajaib. Kekalahan dalam pertandingan kedua melawan Chinese Taipei dengan skor 0-1 telah mengubah situasi menjadi sangat kritis. Tim yang diasuh oleh pelatih ulung Indra Shafri kini harus menghadapi laga krusial melawan Korea Utara dan hanya kemenangan yang bisa membawa mereka ke babak 16 besar.
Mari kita simak bagaimana susunan pemain terbaik yang harus digunakan oleh Indra Syafri untuk menghadapi Korea Utara. Indra Syafri telah mencoba dua skema berbeda selama turnamen ini, yaitu 4-4-2 dan 4-3-3. Sayangnya, kedua skema tersebut belum sepenuhnya memuaskan. Skema 4-4-2 terbongkar dengan mudah oleh Kyrgyzstan dalam pertandingan pertama, meskipun timnas Indonesia U24 berhasil mencetak 2 gol. Di pertandingan berikutnya melawan China Taipei, skema 4-3-3 memberikan sedikit peningkatan dalam serangan, tetapi masih ada kerumitan dalam memanfaatkan lebar lapangan. Untuk pertandingan melawan Korea Utara, perubahan skema sepertinya adalah kunci. Salah satu pilihan yang menarik adalah skema 3 back yang telah terbukti efektif untuk para pemain timnas Indonesia U24 yang mahir dalam serangan balik cepat dan penggunaan lebar lapangan. Skema ini juga dapat memperkuat pertahanan tim dengan 5 back yang kokoh. Dalam skema 3 back, Indra Syafri bisa memasukkan Hernando Ari Suteryadi sebagai penjaga gawang. Di lini belakang, Rizky Ridho, Andi Setio, dan Alfeandra Dewangga dapat mengisi posisi tengah kanan, tengah, dan kiri. Di posisi wingback, Bagas Kava dan Doni Trimapungkas bisa menjadi pilihan yang cerdas. Mereka memiliki pengalaman bermain di posisi ini, baik di level klub maupun bersama tim nasional. Di lini tengah, penggunaan double pivot dengan Rahmat Irianto dan Syahrian Abimanyu akan membantu menjaga kendali permainan dan memberikan dukungan dalam serangan. Sementara di lini serang, Egy Maulana Fikri, Titan Agung, dan Ramai Rumakik akan mengisi peran sebagai winger kanan, penyerang tengah, dan winger kiri. Dengan pertimbangan perubahan skema dan komposisi pemain yang sesuai, berikut adalah susunan pemain terbaik timnas Indonesia U24 3-4-3 yang dapat digunakan oleh Indra Syafri untuk menghadapi Korea Utara di laga terakhir Grup F Asian Games 2022. Kiper Hernando Ari Suteryadi, bek tengah kanan Rizky Ridho, bek tengah Andi Setio, bek tengah kiri Alfeandra Dewangga, wing back kanan Bagas Kava, double pivot Rahmat Irianto, double pivot Syahrian Abimanyu, wing back kiri Doni Tripamungkas, winger kanan Egy Maulana Fikri, penyerang tengah Titan Agung, winger kiri Ramai Rumakik. Susunan pemain ini telah dirancang untuk mengoptimalkan serangan tim sambil menjaga pertahanan yang kokoh. Peran ganda dari double pivot di lini tengah akan membantu tim mengendalikan permainan dan memaksimalkan kreativitas dalam serangan. Selain strategi susunan pemain, mari kita telusuri beberapa komentar dari media luar negeri mengenai pertandingan ini. Beberapa media internasional telah memberikan sorotan terhadap pentingnya laga ini bagi timnas Indonesia U24 dan bagaimana perubahan skema dapat mempengaruhi hasilnya. The Guardian menulis, timnas Indonesia U24 harus menemukan keseimbangan yang tepat antara pertahanan yang solid dan serangan yang mematikan jika ingin mengalahkan Korea Utara. Perubahan ke skema 3 back bisa menjadi langkah yang cerdas untuk mengatasi tantangan ini. BBC Sport mencatat kekalahan melawan China Taipei adalah pukulan besar bagi tim asuhan Indra Syafri. Mereka harus bangkit melawan Korea Utara dan perubahan skema menjadi 3-4-3 bisa menjadi strategi yang dapat membalikkan keadaan. Dengan tekanan yang luar biasa dan ekspektasi tinggi dari para pendukung, timnas Indonesia U24 harus tampil dengan percaya diri dan tekad kuat untuk meraih kemenangan yang sangat dibutuhkan.